Pemirsa, kasus Joko Chandra dalam beberapa waktu ini membuat sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana kekuatan hukum kita dalam pencekalan kasus, termasuk bagaimana pula alur informasi koordinasinya. Bagaimana pula sebenarnya landasan hukum kita akan cek bersama faktanya. Sebenarnya pemirsa, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, kita buka bersama tentang keimigrasian bahwa pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi sebenarnya kita ini punya landasan hukum yang tegas yang mengatur agar proses penegakan hukum untuk cekal dan tangkap atau cegah dan tangkap ataupun juga cekal supaya lancar dilakukan. Tetapi bagaimana detailnya? Kita lihat pernyataan dari Deputi Badan Informasi Geospasial yang meyakini bahwa Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ini akan memangkas tumpang tindih data yang terjadi antar kementerian atau lembaga pemerintahan tingkat pusat dan daerah, di mana sinkronisasinya ini akan memperkecil perbedaan data yang padahal ada di peta dasar yang sama. Jadi memang ini dimaksudkan agar tidak ada kemudian tumpang tindih, mispersepsi data satu badan dengan yang lainnya. Konfirmasi satu, yang satu bilangnya sudah ada, yang satu lagi mengatakan belum ada. Ini untuk meminimalisir hal-hal seperti tadi. Berikutnya kita lihat lagi. Kemudian yang menjadi banyak sekali pertanyaan, kemudian seperti apa notifikasi yang diberikan agar sebuah kasus ini bisa terus terpantau di dalam negara. Memang kita lihat aturan labeling internasional ini sudah ada berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang penggunaan jaringan Interpol dan jaringan Asianapol di Indonesia. Dan di pasal 10 ini tertuliskan ada beberapa kategori. Ada red notice, blue notice, green notice, black notice, yellow, orange. Bahkan ada juga notifikasi Stolen Works of Art Notice dan UN Special Notice. Seperti apa? Kita contoh yang pertama satu persatunya di sini. Nah, kalau kita lihat pertama, ada beberapa kategori. Yang pertama yang sering kita lihat adalah seperti red notice atau notifikasi kepada seluruh negara anggota Interpol tentang upaya pencarian dan penangkapan tersangka, terdakwa atau terpidana untuk diekstradisikan. Kemudian kita lihat ada blue notice di sini. Blue notice adalah pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang pengumpulan dan penyebarluasan informasi terkait dengan identitas seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kita lihat ada green notice di sini pemirsa, yang digunakan sebagai peringatan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang para pelaku kejahatan yang kemungkinan akan melakukan kejahatan serupa di negara lain. Kita juga ada black notice di sini atau pemberitahuan atau notifikasi kepada seluruh negara anggota Interpol tentang informasi penemuan mayat yang tidak diketahui identitasnya atau tidak teridentifikasi. Sementara yellow notice merupakan notifikasi yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang adanya informasi orang hilang atau mengidentifikasi orang yang tidak mengetahui dirinya sendiri atau hilang ingatan. Kemudian kita lihat ada orange notice di sini yang digunakan oleh Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang peringatan kepada kepolisian, lembaga publik, dan organisasi internasional lain terkait kemungkinan ancaman senjata rahasia, paket bom, dan benda berbahaya lainnya. Ada juga yang disebut Stolen Work of Art Notice atau pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang upaya pencarian benda seni atau benda budaya yang bernilai yang dicuri. Atau bisa juga untuk mengidentifikasi benda-benda yang ditemukan dalam keadaan yang mencurigakan. Terakhir ada juga di sini UN Special Notice atau yang digunakan Interpol sebagai pemberitahuan kepada seluruh negara anggota Interpol tentang keterlibatan terorisme jaringan ekstrim atas permintaan PBB. Jadi itu ada sejumlah notifikasi yang tentunya sudah dikoordinasikan baik dari jaringan Interpol dan jaringan Asianapol di Indonesia. Berikutnya, saya akan coba lihat lagi lebih detail lagi di sini mengenai pengertian dari DPO atau yang sering kita dengar juga dengan buronan. Karena banyak sekali kemudian mispersepsi yang muncul di masyarakat. Sesuai dengan KBBI dikatakan bahwa buron adalah orang yang dalam keterangan sedang diburu oleh polisi dan orang yang melarikan diri karena dicari oleh polisi. Sementara untuk istilah formalnya ini bisa disebut dengan DPO, ada sebuah istilah di bidang hukum atau kriminalitas yang merujuk kepada daftar orang-orang yang dicari atau yang mencari target atau menjadi target oleh pihak aparat penegak hukum, dan secara umum DPO ini merujuk kepada dua hal, yakni orang hilang dan pelaku kriminal. Berikutnya kita lihat lagi.
Nah, kemudian bagaimana sebenarnya prosedur penangkapan DPO atau buron saat memasuki Indonesia? Kalau kita berbicara mengenai yang sempat menjadi simpang siur, bagaimana pula kemudian kalau ada tanda kutip dugaan kecolongan bisa masuk ke Indonesia? Prosedur DPO di tingkat penyidikan ini memang disematkan pada status buron ini di berbagai alat bukti yang ada disimpulkan bahwa ketersangkaan sudah dapat ditetapkan dan dalam proses penyidikan selanjutnya pemirsa berdasarkan berbagai syarat administratif kepenyidikan yang telah ditempuh. Ini pun juga sesuai dengan prosedur DPO oleh Perkap 14 tahun 2012 dan Perkaba atau Kepala nomor 3 tahun 2014. Jadi landasan hukum ini sudah sangat jelas sekali menuliskan mengenai sejumlah bagaimana prosedur-prosedur berdasarkan landasan hukum yang ada di Indonesia sendiri. Berikutnya, kita lihat lagi. Nah, kalau kita lihat lagi mengenai cekal atau cegah dan tangkal ini memang sudah disematkan begitu di Indonesia di beberapa bagian mengenai bagaimana proses hukum yang harus segera ditangani di Indonesia. Di mana keputusan pencegahan ini disampaikan kepada orang yang dikenai pencegahan. Yang paling lambat adalah 7 hari sejak tanggal keputusan ditetapkan. Dalam hal keputusan pencegahan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM ini paling lambat 3 hari sejak tanggal keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk segera dilaksanakan. Nah, kemudian pemirsa, setiap orang yang dikenal pencegah ataupun dikenai pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan pencegahan ini. Pengajuan keberatan ini dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa pencegahan. Di mana pengajuan keberatan yang diberikan kepada seseorang yang dicegah ini tidak menunda pelaksanaan pencegahan. Jangka waktu pencegahan ini berlaku paling lama 6 bulan dan setiap kali dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Dan dalam hal ini pula tidak ada keputusan perpanjangan masa pencegahan dan pencegahan bisa berakhir demi hukum. Jadi kalau kita lihat memang bersama-sama ini sudah secara jelas dituliskan dalam segi hukum, landasan hukum mengenai cekal sendiri. Berikutnya. Kita akan melihat juga bagaimana kemudian prosedur ataupun juga secara lebih spesifik lagi pencekalan seorang tersangka atau terpidana agar tidak keluar negeri. Kembali mengenai landasan hukumnya sudah ada menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Kita lihat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jangka waktunya tadi maksimum 6 bulan, perpanjangan juga sudah ada maksimum 6 bulan. Dan kemudian siapa yang bisa mengajukan pencekalan kepada Menkumham? 1. Dari pihak Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, dan Kepala BNN. Kemudian kita lihat lagi di sini. Kemudian bagaimana dengan administrasi pencegahannya? Yang pertama adalah prosedurnya disampaikan kepada si tercegah paling lambat 7 hari setelah diputuskan sesuai dengan hukum. Kemudian informasi memuat identitas yang memuat nama, alamat, usia, dan juga identitas pribadi, serta alasan dan jangka waktu. Kemudian paspor si tercegah ditarik oleh pihak imigrasi. Dan kalau kita lihat lagi secara keseluruhan pemirsa terkait dengan peraturan pencekalan ini memang Indonesia sebenarnya sudah menerapkan landasan hukum yang tegas mengenai peraturan pencekalan. Bahkan Perpres pun juga dikeluarkan untuk meminimalisir adanya tumpang tindih informasi antar lembaga. Yang satu mengatakan sudah disampaikan, yang satu belum menerima informasinya. Jadi untuk meminimalisir informasi yang salah ataupun misinformasi didapatkan oleh antar lembaga tersebut. Nah, kemudian jadi pertanyaan besar jika kemudian terjadi misinformasi, maka ada di mana celahnya? Kita harapkan semoga memang kasus ini menemukan titik terang dan landasan hukum yang jelas bisa ditegakkan untuk terciptanya hukum Indonesia yang jauh lebih tegas. Dan demikian paparan saya dalam Fact Check.